Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mazwin, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 42511511866. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Pekanbaru pada kelas 11 Fase F dengan materi ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kami bisa, kami juara. Yes, yes, oke. Baik, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mungkin ketua kelas agar dapat memimpin doa dan menyiapkan kelasnya. Pada ketua kelas kami persilakan. Doa mulai, berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak bapak semuanya, untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, coba cek kebersihan kelas masing-masing. Kalau ada sampah, mohon dibuang. Oke, baik. Demi kecintaan kita kepada tanah air, mungkin kita akan menyanyikan lagu nasional. Kemudian bentuk untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Setelah kita menyanyikan lagu nasional, kita akan menyanyikan lagu Asmaul Husna. Mungkin untuk lagu nasional semuanya diharapkan untuk berdiri. Baik, kita Garuda Pancasila. Baik. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, Patri, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Kita duduk kembali. Baik, untuk melazimkan Asmaul Husna, kita akan membaca atau menyanyikan lagu Asmaul Husna secara bersama-sama. Baik, kita mulai. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Oke, baik, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Baik, pada hari ini mungkin Bapak akan absen terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Adam Al-Fayyad Ibnu, hadir semua ya? Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan materi kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, ketika proses belajar mengajar berlangsung, tidak ada yang tidur-tidur. Kemudian, kalau mau izin, mau permisi, mungkin ada yang mau buang air besar atau mau berkecil,
tunjuk tangan terlebih dahulu. Dah, kesepakatan kelas kita cuma itu saja. Jadi Bapak berharap selama pembelajaran berlangsung tidak ada yang tidur-tidur. Kemudian mari kita simak pembelajaran ini dengan baik dan mudah kita pahami. Baik, untuk Anda Bapak semuanya, sebelum materi ini kita lanjutkan, minggu kemarin siapa yang masih ingat kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Tentang perkelahian. Siapa yang bisa menyimpulkan apa dampak buruk dari perkelahian pelajar tersebut? Mungkin satu orang bisa mengingat kembali pembelajaran minggu kemarin, dampak negatif dari perkelahian pelajar. Masih ingat? Bahwasanya perkelahian pelajar sangat merusak dan akan merugikan kepada semua pihak yang melakukan perkelahian pelajar tersebut. Baik, anak bapak yang dimuliakan, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada bab 4. Mungkin bisa dikeluarkan bukunya masing-masing, buku agamanya. Buka bab 4, yaitu tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum Bapak menjelaskan materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak tanyakan kepada kita semua. Ini bisa dijawab secara nalar saja. Dah? Pertanyaannya pertama, mengapa kita harus mempelajari khutbah, tabligh, dan dakwah? Oke, baik, kita kasih A+. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian khutbah. Secara bahasa, khutbah berasal dari bahasa Arab. Khotoba yakhtubu khutbatan, yang artinya pembicaraan atau perbincangan atau nasihat. Khutbah secara istilah artinya menyampaikan suatu nasihat kepada orang lain berupa perintah dan larangan Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Orang yang berkhutbah dinamakan khatib. Ditinjau dari segi waktu, pelaksanaan khutbah dibagi menjadi 3. Khutbah yang dilakukan sebelum sholat. Misalnya khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat itu dilakukan sebelum sholat. Khutbah yang dilakukan sesudah sholat. Misalnya khutbah sholat Idain, Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian khutbah sholat khusyufain. Khusyufain itu gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Dan ada juga salat istisqa. Salat istisqa itu adalah salat minta hujan. Khutbah yang dilakukan bukan berkaitan dengan salat. Misalnya khutbah nikah. Pernah lihat ketika orang nikah,
penghulunya membaca terlebih dahulu khutbah nikah. Khutbah dilakukan secara khidmat, pelaksanaan ibadah dengan menggunakan rukun dan syarat. Baik, kita masuk kepada syarat khatib. Syarat khatib yang pertama dia harus laki-laki, kemudian memahami syarat, kemudian suci dari hadas dan najis, menutup aurat, suaranya jelas, dan tidak disyariatkan untuk banyak bergerak. Jadi seorang khatib itu dia harus tempat di mana dari awal sampai akhir. Tak boleh khatib itu berjalan-jalan. Kalau seandainya khatib itu di luar koridor, maka khutbah Jumatnya akan menjadi batal. Syarat khutbah. Khutbah dilaksanakan setelah masuk waktu. Tidak sah sholat Jumat kalau kita melakukannya di luar waktu. Pelaksanaan khutbah dilaksanakan sebelum sholat ataupun sesudah sholat, bergantung jenis sholatnya. Yang berarti yang kita bahas ini adalah khutbah Jumat. Khutbah dilakukan dengan berdiri, kecuali bagi yang tidak mampu. Duduk di antara dua khutbah, jeda sebagai pemisah. Jadi khutbah Jumat itu ada dua kali. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Yang kelima, khatib mengeraskan suara agar terdengar oleh jamaah. Ini adalah syarat khutbah. Adapun rukun khutbah yang pertama membaca hamdalah atau memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca syahadat. Yang ketiga, membaca salawat Nabi. Yang keempat, berwasiat. Yang kelima, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang keenam, membaca doa. Nomor 1 sampai nomor 5, ini dibaca pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Untuk nomor 6, rukunnya ini cukup dibaca pada khutbah yang kedua saja. Sunnah khutbah dilakukan di atas mimbar, khatib memberi salam sebelum khutbah, duduk setelah memberi salam. Jadi ketika sudah memberi salam, khatib duduk, kemudian muazin azan. Khutbah diucapkan dengan kalimat yang fasih, kemudian khatib hendaknya secara tetap menghadap jamaah. Berarti khatib tidak boleh membelakangi jamaah. Kemudian duduk antara dua khutbah. Ini adab-adab. Yang pertama, membersihkan badan. Jadi ketika ini laki-laki hari Jumat sekarang ya. Hari Jumat sunnahnya itu ketika kita mau sholat Jumat, kita membersihkan badan. Mungkin kalau kita anak sekolah ya cukup ya membersihkan kaki atau mencuci muka, kemudian kita ambil wudhu. Kemudian mengenakan pakaian yang bersih, menyegerakan berangkat ke masjid, menempatkan diri pada saf barisan yang terdepan, mendirikan salat tahiyatul masjid. Dah, kalau kita masuk di masjid itu, jangan. Untuk pembahasan materi khutbah selesai. Coba Bapak mau merefresh ulang kembali. Apa pengertian khutbah tadi, Nak? Apa pengertian khutbah? Ya. Terhadap orang lain. Baik. Baik, sekarang kita akan masuk kepada tablik. Baik, sebelum kita melanjutkan, coba kita berdiri terlebih dahulu.
Baik. Semuanya hadap ke belakang. Okey, baik. Udah? Urut punggung kawannya. Urut. Yang jauh dekat kanak, jangan jauh dekat aja. Okey, baik. Dah, yang tak murid tak boleh ya. Okey, baik. Sekarang hadap ke depan. Baik. Urut punggung kawannya. Udah enakan badannya? 11:10. Okey, baik, duduk kembali. Baik. Secara bahasa, tabligh artinya menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan-pesan Islam melalui momentum tertentu dengan tujuan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Syarat tabligh memiliki pengetahuan agama yang memadai. Nah, jadi kalau kalian mau jadi ustaz atau ustazah, maka pelajarilah ilmu agama dengan mendalam atau dengan baik dan benar. Yang kedua, memiliki keterampilan atau metode tabligh yang inovatif. Dah, kalian kan anak sekolah nih. Bagaimana cara anak sekolah itu menyampaikan ide-ide? Kalau sekarang apa yang lagi tren? Kalian punya HP. Kalian bisa menyampaikan tabligh itu melalui HP-HP kalian. Kemudian kalian buat tulisan-tulisan. Sehingga akan menggugah orang yang banyak. Memiliki sifat sabar dan tidak emosional. Seorang tabligh itu tidak mudah pemarah. Kemudian tidak suka emosional. Kenapa? Orang pemarah, orang yang suka emosional itu akan selalu merusak diri dalam artian karena selalu berpikir negatif dan selalu membuat orang lain tidak nyaman berada di dekatnya. Tidak bersifat komersial. Nah, berarti kita melakukannya ikhlas. Ada persamaan dan perbedaan khutbah dan tabligh. Baik, persamaan bentuk kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Kegiatan untuk mendakwahkan ajaran Islam. Kemudian akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu persamaan antara tabligh dan khutbah. Perbedaannya, pelaku khutbah dilakukan oleh laki-laki, sedangkan tabligh boleh laki-laki atau perempuan. Ketentuan khutbah terikat oleh rukun, sedangkan tabligh tidak ada rukun. Tujuan khutbah mengajak umat Islam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tabligh mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa tabligh tadi, Nak? Siapa yang bisa jawab? Jadi Pak, tabligh tadi artinya yaitu menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Makna lainnya adalah ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Oke, baik. Perbedaannya apa tadi? Perbedaannya pelaku khutbah dilakukan oleh laki-laki, sedangkan tabligh boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ketentuannya, khutbah terikat oleh rukun, sedangkan tabligh tidak ada rukunnya.
Tujuannya, khutbah mengajak umat Islam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tablik mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang benar sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk kepada materi kita yang terakhir, yaitu dakwah. Kita sudah memahami khutbah, kita sudah memahami tablik, maka yang terakhir kita juga akan memahami tentang dakwah. Ayat atau dalil tentang perintah berdakwah itu di dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, ada enggak yang suka dengan orang berbicaranya kasar? Enggak. Kalau orang berbicara baik sama kita, maka kita akan lebih baik sama orang. Dan jadi apa yang kita lakukan? Maka ketika kita ingin mengajak seseorang suatu kebaikan, maka hendaklah dengan lemah lembut. Dan baik, kita lanjut. Pengertian dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak atau memanggil. Secara istilah, dakwah adalah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tujuannya apa? Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, macam-macam dakwah. Ada dakwah bil lisan, dakwah yang dilakukan dengan berkata-kata atau ucapan. Kemudian contohnya ceramah atau lokakarya. Kemudian dakwah bil kitabah, berdakwah dengan tulisan. Contohnya buku karya atau karya tulis atau media sosial. Sekarang orang banyak berdakwah itu melalui media sosial. Kemudian dakwah bil hal, berdakwah dengan perbuatan atau gabungan lisan dan kitabah. Baik, sekarang kita akan masuk kepada persamaan dan perbedaan khutbah dan tablik dan dakwah. Kegiatan mendakwahkan ajaran Islam. Ini persamaan, kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya. Yang ketiga, memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Yang keempat, sumber materi utama berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Perbedaan, khutbah dilakukan oleh laki-laki, sedangkan dakwah dan tablik boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ketentuan khutbah terikat oleh rukun, sedangkan dakwah dan tablik tidak ada rukun. Khutbah dilakukan di atas mimbar, sedangkan dakwah tablik boleh menggunakan mimbar atau tidak. Khutbah dilakukan karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tertentu, sedangkan dakwah dan tablik tidak ada kaitannya dengan ibadah. Baik, kita sudah selesai menjelaskan 3 materi. Bapak minta 1 orang mungkin untuk
membuat kesimpulan sebelum nanti Bapak akan memberikan LKPD. Kita mengerjakan LKPD lebih kurang 5 sampai 10 menit. Coba siapa yang bisa membuat kesimpulan, nak? Kesimpulan, ajaran Islam menyeru kepada setiap umat muslim untuk menjadi pelaku amar makruf nahi mungkar dengan arif dan bijaksana, sehingga kehidupannya mampu memberi kebaikan pada diri sendiri atau orang lain. Salah satu cara melakukan amar makruf nahi mungkar adalah dengan khutbah, tabligh, dan dakwah sesuai ajaran Allah SWT yang berlandas pada Al-Quran dan Hadis. Oke, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Nanda. Baik, di akhir pembelajaran ini, nak, kalian akan mengerjakan LKPD, jawab dengan singkat, dengan baik dan benar, sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Jawab aja pertanyaannya di kertas itu. Yang tidak paham boleh ditanyakan ke Bapak ya. Oke. Ya, langsung dijawab. Udah dijawab, nak? Baik, pertanyaan yang sampai 5 ini aja. Apa? Syarat mubalik. Ya, Islam balik dan merdeka. Islam balik merdeka. Islam balik berakal, merdeka, sehat jasmani. Baik, kelompok mana yang sudah selesai? Mungkin bisa maju ke depan. Ya. Maju ke depan, nak. Oke. 3 bagian, yaitu khutbah sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. Yang kedua ialah khutbah sesudah sholat, misalnya khutbah sholat idain. Yang lalu ada sholat kusuf dan sholat istiqo, dan khutbah saat wukuf di Arafah. Lalu yang ketiga, khutbah yang tidak terkaitkan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Syarifah yang sudah menjawab diskusi LKPD yang sudah Bapak berikan pada siang hari ini. Baik, anak-anak semuanya, Bapak berharap dengan kita mempelajari khutbah tabligh dan dakwah ini, mampu kalian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, Bapak tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung pulang aja ya nak. Terima kasih banyak ya. Ya.